semuanya. Shalom. Ya mohon maaf sebelum ini. Pada dasarnya ini salah satu tugas kuliah saya juga biar lulus. Tapi sebenarnya bukan karena tugas kuliah juga. Dari dulu sebelum mau ngambil sekolah teologi ini sebenarnya ada satu kerinduan pengen sharing tentang satu tema ini gitu. Mungkin tema ini tema yang sering kita dengar ya, apalagi kita sebagai orang Kristen. Terus apalagi kalau kita biasanya bergereja di mana di GBI Paniko pasti erat dengan yang namanya apa? Karena salah satu dari daerah gereja kita itu ada apa? Doa pujian penyembahan. Nah yang akan saya bawakan saat ini itu worship atau penyembahan. Nah kira-kira gitu. Ini biar kita bisa saling interaktif aja ya. Kira-kira kalau worship ini ada yang kalau ngomong soal worship kepikirannya apa sih kira-kira? Pujian. Pujian. Pujian dan penyembahan, betul. Ada lagi? Hati, betul. Ada lagi? Yang menyembah. Kalau dari Kak Martin apa Kak Martin? Kita musik bisa kalau menyembah gitu. Kalau pujian, worship. Punya waktu sama Tuhan. Betul, ada waktu sama Tuhan. Nah, betul. Dari definisi yang disebutin, aku nggak bilang salah, dan aku juga setuju dengan hal itu. Hati, pujian, menyembah Tuhan segala macam, betul. Tapi kalau kita tanya lagi, bersyukur. Tujuan dari worship apa sih? Pernah berpikir nggak sih tujuan kita menyembah Tuhan itu apa? Apakah cuma kayak kita di gereja aja ya, adalah kita mengangkat tangan, kita memuji Tuhan. Mungkin ada yang sampai nangis, ada yang sampai kalau maaf bukannya rasis, kalau orang-orang yang Afrika yang kulit hitam gitu, kalau benar-benar mereka lagi worship itu benar-benar kayak berlutut ya berlutut gitu. Dulu aku punya teman waktu di Taiwan, pada saat penyembahan, wah mereka benar-benar nangis berlutut, ibaratnya sampai kalau bisa tiarap itu benar-benar berlutut ya berlutut gitu. Worship seperti itu. Nah kira-kira tujuannya apa sih? Kenapa melakukan hal seperti itu? Mereka mau adanya hadirat Tuhan. Tuh, ada hadirat Tuhan, ya betul. Hadirat Tuhan. Terus ada lagi yang lain? Lebih dekat sama Tuhan. Lebih dekat sama Tuhan, bersyukur juga di sini. Apa ya maksudnya? Ada ya. Ada hubungan bersyukur ya. Betul sih kalau mau dibilang seperti itu, betul gitu. Sama halnya seperti ini, sebenarnya gini. Simpelnya kalau aku mau bilang worship itu apakah cuma terbatas di gereja nggak? Nah loh, worship itu worship itu adalah hidup kita gitu. Ada satu statement yang aku suka gitu. Dalam bahasa Inggris, worship is not an act, but worship is an attitude. Artinya apa? Worship itu bukan satu action, bukan cuma satu kita karena di gereja kita harus mengangkat tangan. Tapi attitude kita, bagaimana sikap kita dalam kita sehari-hari, bagaimana sih? Ngapain? Kan ada orang suka istilah apa? Wah, kalau di gereja mah hebat ya, angkat tangan segala macam. Tapi kalau di Senin sampai Jumat, nipu sana, nipu sini, kantor juga begini, marah-marah begini, perkataan kebun binatang. Nggak ada yang menyatakan dia sebagai orang Kristen atau anak Tuhan gitu. Bahkan lebih parah daripada perkataan lebih parah daripada orang-orang di luar gitu ya. Nah, ini yang harus penting bahwa worship itu bukan cuman karena kita kalau worship gitu, kita sampai sharing aja ya. Worship itu kadang kita orang mikir apa? Wah, kalau lagunya enak, kita bisa menyembahnya dengan enak nih ya. Tapi kalau worship leadernya falas atau musiknya falas, suara musiknya nggak mendukung gitu, gitarnya nggak mendukung, atau keyboardnya kayak organ tunggal, wah susah nih buat memuji Tuhan gitu, seperti itu buat worship. Tapi mereka kalau dengan definisi yang tadi, penyembahan itu adalah hidup kita gitu. Artinya hidup kita itu apa? Ya seluruh hidup kita, apa yang kita lakukan dari pagi sampai malam, di kantor, mau di gereja, mau dimanapun, itu harus ada ya hidup kita seperti apa gitu. Di sini ada satu hal yang menarik gitu yang saya pelajari dari kelas ya. Dari kelas itu ada menarik bahwa penyembahan itu gimana sih? Kalau menurut penyembahan yang benar itu seperti apa sih? Simpelnya penyembahan itu ada dua hal gitu. Satu ada subjeknya. Subjek itu artinya siapa yang menyembah. Kalau kita ngomong siapa yang menyembah, artinya ya
kita sebagai manusia menyembah. Betul kan? Sebagai anak-anak Tuhan kita menyembah. Lalu yang kedua ada apa? Ada yang nama objek. Objeknya siapa yang disembah? Apakah kita menyembah pohon, animisme di Indonesia, menyembah batu, menyembah roh-roh yang lain, atau siapa? Dalam hal ini kita percaya bahwa kita objek yang kita sembah adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Jadi kalau penyembahan ada dua hal, ada subjeknya manusia, ada objeknya Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan penyembahan itu? Kalau dilihat dari sini bagaimana kita menyembah, itu penyembah bagaimana objek objek itu, objek penyembahan Tuhan itu meresponi. Artinya kalau bagaimana, apakah Tuhan berkenan atau enggak sih, gitu kan? Nah, artinya apa? Bagaimana Tuhan itu berkenan gak sih dengan penyembahan kita? Pernah gak sih kita berpikir, kita merenungkan itu saya? Tuhan berkenan gak sih dengan apa yang kita lakukan? Atau sebenarnya kita pernah ngomong gak sih gini? Aku percaya pasti di sini kita semua banyak yang berdoa, setiap hari kita berdoa. Pernah gak sih kira-kira kalau misalnya kita berdoa gitu, kita minta kan sama Tuhan, Tuhan aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Pernah gak sih berpikir, Tuhan capek gak sih kita berdoa? Ibaratnya kalau kita punya temen atau ya aku udah berkeluarga, aku punya anak, kalau minta terus pengen ini, capek gak sih sama kamu? Capek kan? Tapi Tuhan capek gak sih kalau gitu? Pernah gak sih kita seperti itu gitu? Nah, ini hal yang menarik. Kenapa aku bilang menarik? Karena kita lihat di sini bahwa kita belajar bahwa penyembahan, aku paling suka belajar dari mana sih? Hal paling gampang itu kita belajar dari Daud, Raja Daud. Kenapa saya bilang itu Raja Daud? Raja Daud itu pada saat dulu kalau kita lihat ada lagi kan, bila roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari gitu kan. Karena Raja Daud seorang raja, dia mau menari. Dan jangan salah, zaman dulu pada saat zaman Israel itu kalau kita mau menyembah Tuhan, nggak kayak kita kayak sekarang. Kalau sekarang kita mau menyembah Tuhan bebas kan, kita angkat tangan mau dimanapun juga kita bisa, mau di tempat umum, mau di mana kita bisa. Mau bahkan mau siapapun kita semua, nggak perlu semua pak kuncara, nggak perlu gembala, nggak perlu ketua musik. Tapi kalau zaman dulu kan cuma siapa? Cuma orang-orang Lewi yang boleh menyembah Tuhan, yang bisa mempersembahkan korban cuma orang-orang Lewi. Tapi Daud tuh apakah dari orang Lewi? Bukan. Daud tuh bukan dari orang Lewi loh, bukan dari suku Lewi. Tapi dari mana? Suku Yehuda. Seorang yang bukan Lewi, tapi dia bisa berkenan di hati Tuhan. Luar biasa. Taruhannya saat itu kalau Daud itu salah, Daud itu dihukum mati. Karena kenapa? Pada saat dia menyembah Tuhan, yang mana dia aturan adatnya itu dia bukan orang Lewi, bukan orang Yahudi, tapi dia menyembah Tuhan. Wah, kalau Tuhan nggak berkenan atau itu nggak sesuai dengan kemauan dengan adat istiadat, dia dibunuh. Tapi lihat yang Daud lakukan apa? Dia memuji Tuhan, dia mau ibaratnya dia menjadi batu. Pada saat tabut Allah diangkat, pada saat diangkat itu Daud ngapain? Daud menari-nari seperti orang gila gitu dibilang. Karena kenapa? Karena dia tahu itu kan seperti arak-arakan ya, namanya raja di arak-arak, artinya ada depan-depannya, ada penyanyi. Daud menyembah Tuhan tuh dia biar itu apa? Dia berkenan. Sama gitu. Sama seperti yang tadi dibilang. Tujuannya mau apa sih? Tujuan kita menyembah apa? Tujuannya kalau kita lihat dari, mungkin ada penulis yang terkenal itu namanya Pastor Rick Warren. Bukunya mungkin pernah dengar ya, Purpose of Driven Life. Jadi hidup yang digerakkan oleh tujuan. Intinya di sini bahwa dari buku itu intinya gini. Apapun yang kita lakukan untuk apa sih? Untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan biar apa? Tuhan berkenan gak sih dengan kita? Nah, berarti hidup kita untuk apa? Untuk Tuhan. Penyembahan kita berkenan gak sih sama Tuhan? Sia-sia aja kalau misalnya penyembahan kita tidak berkenan. Kita di gereja mungkin kita bisa mengangkat tangan, kita bisa menyembah, wah bisa luar biasa, punya punya suara yang bagus, kita bisa khotbah di mana-mana luar biasa. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, sia-sia kok. Ibaratnya kan ada ayatnya yang bilang gini ya, di mana? Kalau Tuhan tidak, sia-sialah orang yang, kalau Tuhan tidak berkenan, maka semuanya sia-sia. Jadi balik lagi dalam hidup kita ini kita harus lihat,
Tuhan berkenan nggak sih? Penyembahan itu sesimpel, oh Tuhan berkenan nggak sih dengan penyembahan kita? Dan penyembahan itu nggak perlu, aku bilang bukannya kita harus mengangkat tangan, karena nggak semua orang bisa mengangkat tangan gitu kan. Tergantung dari budayanya. Kalau budaya tadi aku bilang, kalau kayak orang-orang di Afrika, mereka kalau menyembah bisa sampai guling-guling sampai gimana. Tapi coba orang Indonesia kayak gitu, yang ada gimana? Ih, gila ya dia beli ini gereja kalau kayak gitu. Tapi sikap hatinya seperti apa? Sikap hati kita menentukan. Ada kan orang yang dia nggak sampai angkat tangan, nggak sampai gimana, tapi oh saya merasakan ketenangan ya dengan hadirat Tuhan ini, saya tenang gitu. Kalau misalnya kita lihat contoh dari gembala sidang kita ya, Pak Niko. Pak Niko tuh berapa kali ngomong kalau di MDPJ apa? Kalau saya tidak merasakan hadirat Tuhan, saya tuh gusar. Karena kenapa? Karena dalam video kan di hadiratmu aku kuat. Ya benar. Di hadirat Tuhan itu dia kita kuat. Artinya kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasa bahwa oh kita tenang gitu. Kalau kita adalah ibaratnya gini, kalau kita ada masalah, apakah kita tenang nggak sih? Kalau kita panik, kita tenang nggak sih? Kita nggak tenang. Tapi coba kalau kita lagi baik-baik atau kita lagi nyantai, kita bisa tenang. Kadang kita bisa merasakan nggak sih, oh ya Tuhan baik ya seperti ini, seperti ini. Sama worship kita, penyembahan kita itu bukan cuma dari lagu yang bagus dan enggak, tapi gimana kita bisa menyikapinya gitu. Ini ada satu ayat ya, ayatnya mungkin ya dari Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita bisa buka sama-sama ya, Yohanes 4 Yohanes 4 ayat 23. Oh ya, 23 sampai 24 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah Udah sampai 2. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat ini itu kalau kita lihat backgroundnya pas apa sih? Ini ayat ini ada pada saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang pada siang-siang dia mau mengambil apa? Mau mengambil air. Kenapa dia siang-siang? Karena kalau dia datang pagi-pagi dia dinyinyirin. Karena perempuan itu dia punya suami bukan cuma satu, tapi punya 5 suami. Yang mana dia malu, maka dia datang siang-siang. Tiba-tiba siang-siang itu dia ketemu sama Tuhan. Terus Tuhan minta air gitu sama wanita itu. Dan kita dia bilang, Tuhan kasihlah air kehidupan ini gitu. Tapi Tuhan bilang ya kalau supaya nggak haus lagi, dia bilang gitu. Ya bukan itu, kalau lu sama gua lu pasti punya air kehidupan itu. Tapi singkat cerita akhirnya Tuhan dia bilang, aku nggak punya suami. Betul, saat ini kamu nggak bersuami, tapi kamu punya 5 suami. Setelah dia dicerahkan seperti itu, wanita itu ngomong apa? Di ayat yang 20 kalau kita lihat gitu ya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang percaya. Ayat ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Artinya di sini apa? Bahwa wanita ini dia bisa bilang bahwa kata perempuan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Artinya ada yang namanya satu adat istiadat. Adat istiadat dia bilang nenek moyang kami, artinya orang-orang terdahulu, orang-orang kebanyakan dia menyembah hanya di atas gunung, artinya terbatas dengan satu tempat. Tapi setelah dia dicerahkan sama Tuhan, dia tahu, oh bukan cuma di satu tempat, tapi di seluruh tempat di Yerusalem itu pun dia bisa menyembah Tuhan. Gitu. Makanya di situ Yesus bilang, Tuhan bilang apa? Bahwa tapi saat akan datang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh benar dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah,
Artinya tiba saatnya bagi kita saat ini kita tahu definisi penyembahan yang benar itu seperti apa sih. Bukan cuma yang harus di gereja atau di satu tempat atau dalam satu momen, tapi hidup kita ini adalah penyembahan. Engkau hidupku adalah penyembahan, kan ada lagu yang seperti itu juga. Nah, 3 poin penting dari ayat itu apa sih? Yang pertama, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi Indonesia itu menarik. Engage your spirit in the pursuit of truth. Artinya penyembahan itu harus terikat dengan roh. Di mana roh tersebut kita harus berusaha untuk mengejar kebenaran. Roh itu kan spirit ya. Spirit yang mana arti katanya roh itu adalah pneuma. Pneuma itu adalah pribadi atau watak kita. Jadi penyembahan itu kita tahu bahwa dari spiritnya, dari diri kita harus apa? Mengejar kepada kebenaran. Kebenaran itu siapa? Ya Tuhan sendiri sebagai kebenaran itu. Jadi balik lagi, bagaimana kalau kita mau gimana sih menyembah? Kita harus mengejar Tuhan. Sama kayak Pak Niko bilang apa bahwa saya haus akan hadirat Tuhan. Saya butuh hadirat Tuhan karena dalam hadirat Tuhan saya kuat, saya kuat gitu dalam hadirat Tuhan. Itulah. Gitu. Dan yang poin penting kan ada satu, kita sering dengar statement ya. If you know the truth will set you free. Kalau kita mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi artinya di sini ya kebenaran itu siapa? Tuhan. Nah, gimana kita bisa mengenal Tuhan itu? Bukan cuma kita menyembah doang, tapi kita harus baca Alkitab. Karena kita bisa mengenal Tuhan dengan cara apa? Kita membaca Alkitab, kita menggali. Setiap hari saat kita membaca firman Tuhan itu, kita akan mengatakan seperti ini ya, seperti ini. Sama kayak yang cool kita bulan lalu ya, kalau nggak salah, kita di Novatel kan gabungan yang Pak Kunjara bawain tentang anak yang hilang. Selama ini kan kita cuma berpikirnya bahwa anak yang hilang siapa sih? Anak bungsu gitu. Kasihan ya anak bungsu selalu jadi korban dari kita gitu, anak bungsu. Tapi kadang kalau kita renungkan gitu, betul nggak sih si anak bungsu? Atau ternyata yang terbilang tuh si anak sulung gitu, yang mana dia dekat sama Tuhan tapi dia tinggal sama Tuhan tapi dia tidak mengenal Tuhan gitu. Apakah kita mau seperti itu? Kan kita pasti nggak mau seperti itu gitu. Kita pengen pasti, kita pengen jadi bukan anak yang dekat tapi anak yang dekat dengan Tuhan. Lalu poin keduanya di sini simply and honest gitu. Saat kita menyembah Tuhan, yang paling penting kita punya rendahan hati, simple itu apa? Artinya nggak usah yang ribet-ribet deh. Kalau yang nggak usah ribet-ribet artinya apa? Suatu hal yang sederhana, bukan satu hal yang mewah, tapi ya bener-bener yang humble aja gitu. Dan apa? Honestly apa? Jujur. Karena kita jangan butuh kejujuran kok, simple dan jujur. Mungkin ada kayak lagu ya, ada satu lagu yang dulu ya sekarang kita sudah dengar gitu ya. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, Jesus. I'm sorry not for the thing I've made. Jadi penulis lagu itu namanya si Matt Redman. Nah si Matt Redman itu dia bikin lagu itu kenapa? Jadi dia tuh worship pastor atau pendeta di gerejanya yang mengurus dengan worship. Wah namanya keren ya, worship pastor. Di satu gereja yang besar. Sewaktu-waktu si gembalanya atasannya si Matt Redman ini bilang, kok penyembahannya kayak berkurang ya, kayak kita udah pakai the latest technology, kita udah pakai alat musik yang bagus, sound system yang bagus, segala macam, tapi kok kayak nggak ada feel-nya, kurang ya, kayak itu cuman kayak lebih kayak ritual aja gitu. Akhirnya si gembala ini melakukan satu hal yang cukup ekstrim, dimana pada saat minggu itu semua alat musik yang bagus sound system itu dicabut, nggak pakai mic. Ibaratnya kita di LOC kita nggak pakai mic, cuma di depan doang gitu. Si Matt Redman maju, wah sehingga pastor musiknya maju. Itu apa yang dia lakukan? Dia bilang dia harus nyanyi, tapi gimana ya? Akhirnya muncullah lagu itu di dalam hati dia. Gua datang cuman apa? Dengan membawa hati yang menyembah. I'm coming back with a heart of worship, cuman hati yang menyembah gitu, dan semuanya hanya untuk Tuhan.
It's all about you, Jesus. Nggak perlu musik yang bagus kok. Nggak perlu suara. Tuhan tidak memandang suara ya. Tapi kalau kita nyanyi suaranya kemana-mana juga kadang nggak enak juga gitu ya. Tapi simpelnya bahwa Tuhan nggak lihat dari suara kita atau segala macam, kita hati kita. Dan simpel kok, nggak perlu kita harus pakai baju yang mewah sebenarnya. Tapi asalkan sikap hati kita bagus gitu. Yang tadi itu sikap hati kita apa? Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Itu udah cukup. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada namanya adoration. Adoration tuh bahasa Inggrisnya kalau artinya itu a very strong love for someone, atau artinya deep love, artinya orang-orang yang sangat mencintai gitu. Karena kalau hati kita mencintai di sini, mencintai siapa sih? Kita mencintai Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, artinya yang tadi ya, kalau tadi ngobrol-ngobrol sama si Helena gitu, Jakarta Bandung aja dijaban gitu ya. Ya maksudnya kalau lagi kayak gitu artinya jauh mau gimana pun juga didatengin gitu. Artinya kalau kita cinta sama Tuhan, artinya ya mau bagaimanapun Tuhan, aku mau. Ada rasa haus dalam hati kita mau dekat sama Tuhan gitu. Artinya bahwa akibat dari suatu rasa cinta atau kasih yang besar itu, maka seseorang akan dengan sendirinya akan menyembah orang atau objek tersebut gitu. Dimana kita, subjek yang tadi, kalau kita benar-benar sayang sama Tuhan, kita akan mengejar dari Tuhan objeknya bagaimana. Dan ini ada satu quote yang menarik ya, dari salah satu teman penyanyi rohani, namanya Agatha Ferencia, mungkin tahu ya, Feren yang pernah datang ke gereja juga. Jadi waktu itu aku pernah ada karena kita satu kampus, dan kebetulan kita pernah bareng, aku pernah ngobrol-ngobrol segala macam. Dia punya satu statement gini, waktu itu dia bilang dia nyanyi itu dari kecil, dia tidak pernah les, kalau nggak salah dia nggak pernah les, tapi dia ikutan lomba nyanyi dan menang. Dan saat menang itu dia bilang ini, satu yang menarik, aku ikutan lomba itu kok bukan karena aku pengen menang, aku ikut lomba karena apa? Karena aku emang suka nyanyi. Jadi hanya kalau mau diterapin gini, we worship Him, kita menyembah Tuhan bukan karena kita ingin diberkati atau kita menggapai sesuatu, tapi kita menyembah Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Menarik ya di sini ya. Apa artinya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, artinya bukan karena Tuhan kita menyembah Tuhan biar Tuhan memberkati kita, bukan karena menyembah Tuhan biar kita kaya, biar kita punya kesehatan dan segala macam. Tapi emang kita mencintai Tuhan. Tuhan pasti kalau kita mencintai Tuhan segala macam, Tuhan emang pasti akan meninggalnya, ya. Tuhan pasti akan memberkati. Saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita. Gitu. Di sini ada kata dari Mazmur 127 ayat 1, saya bacain aja. Mazmur 127 ayat 1, saya baca dari bahasa Indonesianya. Mazmur 127 ayat 1 bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan nggak berkenan, kalau dasar kita bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan sendiri yang berkenan untuk menggerakkan atas hidup kita, maka sia-sia. Penyembahan kita pasti akan sia-sia. Kita sebagai orang Kristen, kita udah sering dengar bahwa penyembahan itu mungkin tiap minggu ya, praise and worship gitu, PNW gitu. Tapi pertanyaannya, benar nggak sih? Kita benar nggak sih menyembah yang sesuai dengan Tuhan? Benar nggak sih Tuhan berkenan atas penyembahan kita? Kita suka bilang supaya penyembahan kau itu menjadi dupa yang harum. Betul nggak sih menjadi dupa yang harum? Atau penyembahan itu cuma udahlah asal ada aja? Atau apakah penyembahan itu cuma kita lakukan di hari Minggu aja? Tapi Senin sampai Jumatnya, sampai Sabtunya, wah luar biasa. Senin sampai Jumat sore lah, Jumat malamnya kan full ya. Kalau full baik-baik semua gitu. Tapi selanjutnya wah, tahuan nih kayak gimana marah-marahnya ininya gini.
Kalau di jalan, wah gitu, atau bagaimana? Apakah Tuhan berkenan nggak sih? Jangan sampai karena kalau kita hidup kita tidak berkenan gitu, orang nanti ini orang Kristen ini penyembahannya bilangnya jago nih ngomong kalau di penyembahan, tapi kenyataannya ya seperti itu. Kenyataannya bukan seperti ini, kenyataannya berbeda. Bisa tuh ngomong kalau di itu, iya kita harus menyembah Tuhan, kita harus mengasihi orang lain, tapi kenyataannya boro-boro kasih. Yang ada malah kita makan orang itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kesimpulan pada sharing hari ini bahwa saat kita menyembah, mungkin agak, mohon maaf agak berat, agak bertele-tele, tapi penyembahan intinya bahwa subjek kita mana, objeknya mana, objek kita Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, tujuan itu semuanya kita Tuhan. Saat kita punya masalah, yuk, kita andalkan Tuhan. Susah kok, saat kita punya masalah kita bilang Tuhan thank you. Saat kita punya masalah kita mau berdiam diri, kita doa Tuhan tolong. Kita lebih sering kadang pada masalah ngapain? Mengandalkan kekuatan kita. Wah nggak bisa, gue harus begini, gue harus gini, kalau nggak gini nggak bisa gini. Kadang kita begitu, tapi balik lagi yuk, tapi apa yang Tuhan mau. Itu aja sih sharing dari aku. Mungkin ada dari yang lain yang mau sharing.